wah enak nih beli asuransi bisa untung. Wah setelah 10 tahun mana nih boro-boro balik modal ya. Uangnya aja malah hilang 50%. Halo teman-teman Hanwa, apa kabar? Kembali lagi bersama saya, Robi Kristi, perencana keuangan dari finansialku.com. Kali ini kita akan ngobrol banyak dengan... Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Irfan Pohan dari Hanwa Life Indonesia. Selamat pagi Hanwa Heroes, Hanwa Buddies, dan teman-teman semuanya. Tetap jaga kesehatan selalu ya. Di dalam piramida perencanaan keuangan ya, sebelum kita bicara soal investasi ya, kan kita tahu nih sekarang banyak banget teman-teman anak muda tuh pinginnya invest duluan gitu kan. Nah sebenarnya ada hal-hal lain yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Oke, yang pertama adalah salah satu harus uang. Cash flow-nya gimana nih teman-teman tiap bulan? Apakah surplus atau masih negatif nih Mas Pohan ya kan? Yang kedua adalah apa? Yaitu dana darurat. Ya kan, siapin dananya nih sebelum darurat dananya ya. Nggak usah yang pusing-pusing deh, dana darurat itu seperti apa sih? Misal kalau kalian masih single, minimal punya 6 kali pengeluaran ya di rekening yang terpisah. Jadi sewaktu-waktu ada dana darurat yang terpakai misalnya untuk beli handphone yang hilang karena rusak, atau mungkin ada keluarga yang sakit, sementara bisa pakai dana darurat ya. Lalu yang ketiga adalah rasio hutang ya kan. Kita tahu hutang udah kayaknya nggak terpisahkan nih dalam kehidupan ya kan. Malah ada yang bilang nggak ada hutang nggak hidup. Wah kan, jadi kayak perlu ada hutang gitu kan. Nah nggak ada masalah sih dengan hutang itu ya, yang penting rasionya gimana teman-teman ya kan. Boleh berhutang ya, maksimal 35% dari income ya kan. Namun setelah 35% isinya apa? Hutang konsumtif atau hutang-hutang yang produktif ya. Nah ini yang kadang orang masih bingung nih, masih loncat-loncat nih. Dana darurat belum ada, udah ada hutang duluan ya kan. Terus belum punya asuransi, udah investasi duluan gitu kan, belum ada asuransi dan seterusnya. Nah kalau ini sudah aman, baru kita masuk ke manajemen resiko yang keempat ya, Mas Pohan. Nah disitulah asuransi sebagai salah satunya ya. Jadi asuransi sesimpel manage resiko kalian. Nah kalau ditanya berapa persen sih idealnya ya itu kita kurang lebih 10% dari income teman-teman ya. Jadi 10% gitu untuk kebutuhan asuransi kamu, bisa untuk jiwa, kesehatan maupun penyakit kritis. Tapi gini Mas Robi, kalau misalnya tadi Mas Robi bilang bahwa kan ada piramida keuangan dong. Yes. Berarti yang dasarnya itu kan harus dipenuhi terlebih dahulu. Betul, setuju. Nah, kalau misalnya saya sebagai seorang kaum milenial, saya harus memenuhi dasarnya dulu kan. Yes. Intinya kalau misalnya saya punya cash flow, tapi cash flow saya negatif, berarti saya harus merubah mindset saya dulu agar bagaimana caranya supaya cash flow saya jadi positif. Yes, gitu. Ibarat kita memenuhi ember bocor. Percuma kan banyak banget istilahnya orang income-nya besar, tapi savingnya susah. Iya. Makin besar income-nya, makin susah saving. Bener nggak? Sering nggak sih ngalamin kayak gitu? Ya karena setiap orang punya ember bocornya masing-masing nih. Nah, kadang kan ada istilah tanggal tua, tanggal muda ya, Mas Pohan. Ya, betul. Mas Pohan ngalamin nggak? Atau nggak? Udah nggak dong ya? Udah sempat ngalamin. Oh, pernah ya? Ngalamin. Rata-rata kita pasti pernah mengalami hal itu. Tapi kalau kita bisa manage uang kita, ibarat nggak ada tuh istilah tanggal tua, tanggal muda, karena kita sudah prepare dari jauh-jauh awal. Jadi kalau misalnya saya simpulkan ya Mas Robi ya, kalau misalnya kita sudah punya cash flow yang positif, fokus untuk menahan keinginan kita untuk membeli barang-barang yang nggak perlu. Kemudian fokus lagi untuk mengatur kondisi keuangan kita. Jadi ketika kita terima gaji, itu wajib dipos-posin dong. Betul. Agar salah satunya itu adalah komponen tadi yang manajemen resiko itu bisa terpenuhi. Betul gitu. Jadi istilahnya kalau kita punya income langsung disisihkan, budgeting mana yang buat dana darurat, mana yang untuk asuransi, mana untuk yang bayar hutang, ya kan? Mana yang buat investasi, sisanya baru dihabiskan gitu. Jadi nggak ada masalah, semua memang tetap harus dihabiskan, cuman di porsinya masing-masing. Jangan kita spending keinginan dulu baru kebutuhan tuh, itu juga bahaya Mas ya. Apalagi di zaman pandemik ya, kita tahu banyak banget yang masih work from home ya, tapi juga kesulitan loh ternyata Mas. Pernah denger kayak gitu? Jadi pernah sih, cuma nggak nyangka aja ya. Iya gitu, karena godaan di handphone tuh banyak banget kan. Semua pesen barang, ya kan, makanan, cemilan, itu semua by handphone gitu. Jadi, nah itu yang kadang perlu disiasati gitu. Karena kalau nggak, ya ada istilahnya, ya tadi nggak akan ada habisnya sih, seperti itu. Jadi emang kondisi WFH ini juga terkadang yang tadinya pengen hemat, tapi karena bosen, akhirnya buka gadget, kemudian iseng-iseng open ini apa namanya marketplace. Yes. Udah deh
nggak ketahan lagi gitu ya. Betul, gitu. Kira-kira kenapa sih milenial seperti saya ini perlu membeli asuransi gitu loh Mas? Oke, thank you Mas Pohan. Nah, berarti ini akan lebih detail ya. Jadi kita akan biar mempermudah, saya akan menggunakan 5W nih Mas, ya kan? Why, what, who, where, dan when. Oke. Nah, yang paling penting adalah start with why-nya dulu nih Mas. Ya kan, banyak teman-teman mungkin beli asuransi sekedar beli. Ya kan, apalagi orang Indonesia nggak enakan, ya kan, yang nawarin saudara, ya, yang nawarin teman deket, ya, waktu ditawarin, ya beli sekedar beli gitu, kayak ya udahlah gue nolong deh, nggak apa-apa, gitu. Tapi waktu tiba-tiba terjadi klaim dan tidak sesuai ekspektasi, banyak yang ngecewa kan, akhirnya blaming, ya kan. Nah, sebenarnya yang salah bukan agentnya, bukan temennya, tapi yang salah adalah diri kalian sendiri. Kenapa? Karena dari awal kalian beli emang cuma buat nolong, ya kan. Jadi nggak tahu tuh apa yang dibeli. Gitu. Nah, sekarang why-nya nih, kenapa sih kalian perlu punya proteksi? Karena kita tahu nih Mas Pohan, yang namanya hidup selalu ada resiko. Ya, kita tidak pernah tahu. Ya, yang pasti kita tahu tanggal lahir kita, tapi kita tidak pernah tahu tanggal kematian kita. Ya kan, in the middle kan kita nggak pernah tahu ada namanya resiko kehidupan. Nah, inilah salah satu solusi untuk kenapa kalian perlu asuransi. Ya, asuransi sebagai risk management. Kalau saya kasih ilustrasi gini deh. Mas Pon pakai gadget dong, ngikutin kan ya. Yang kemarin baru launching iPhone deh ya, iPhone 12 gitu. Biasanya kita pasti akan ditawarin beli screen guard ataupun casing yang bagus dulu. Ya, benar nggak? Ya, tujuannya apa sih teman-teman? Karena membeli rasa aman. Bukan berharap kita ingin kenapa-napa dengan iPhone ya. Ya, tapi just in case kalau sampai iPhone-nya itu jatuh, oke, handphonenya nggak perlu ganti layar. Ya, karena kita tahu ganti layar nggak murah, ya kan, mending dia spending misalnya sejuta 2 juta, sejuta lah ya maksimum cash sama tempered glass misalnya, daripada dia kalau nggak punya hilangnya bisa 4-5 juta seperti itu. Oke, yang kedua adalah who, siapa nih yang perlu beli punya asuransi? Ya tadi, baik yang kalian masih single, ya kan, atau kalian yang sudah berkeluarga, tinggal nanti disesuaikan kira-kira. Kalau yang masih single, apa sih yang menjadi prioritas? Ya kan, kesehatan misalnya, ataupun penyakit kritis. Tapi kalau yang sudah berkeluarga, mungkin perlu ditambahkan dengan asuransi jiwa, Mas Pohan. Ya, terus yang ketiga adalah where, misalnya di mana? Ya kan, kita tahu banyak banget ya sekarang. Salah satunya juga Hanwha ya, kita tahu dia punya beberapa jalur distribusi. Teman-teman bisa beli lewat agency, lewat bank insurance, ataupun lewat direct. Bisa digital marketing maupun lewat telemarketing seperti itu. Terus keempat, when, ya, kapan nih waktu yang terbaik untuk punya asuransi? Itu ada 2 Mas. Tebak dong. Kira-kira kapan? Saat ini juga lah pastinya. Yang ada 2 yang terbaik, kemarin dan hari ini. Iya. Ya, jadi waktu yang terbaik adalah kemarin, yang kedua adalah hari ini. Gitu. Karena tadi kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi in the futures. Jadi make sure kamu benar-benar sudah terlindungi. Oke. Terus yang terakhir adalah siapa? What, where, when, who, why, how. How-nya tadi gampang banget. Tinggal kamu tentuin mau beli produk dari agency, via Bank S, ataupun direct marketing. Apalagi itu. Sekarang ini ya Mas ya, kalau misalnya ditunjang dengan kecanggihan teknologi, jadi siapapun itu bisa mengakses bahkan ya produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhannya. Betul. Tanpa perlu bergeser dari tempat tidurnya. Kalau misalnya dia termasuk kaum rebahan, tapi karena ada kecanggihan teknologi, tinggal buka gadget, ya, langsung submit. Gitu. Betul banget. Oke, Mas Pohan nih, sebentar lagi kita akan masuk satu sesi yang paling orang Indonesia suka. Ya, tahu nggak Mas apa? Apa tuh Mas? Bukan gosip yang pasti. Mitos atau fakta nih teman-teman. Jadi kita tahu nih di sekarang ini banyak banget orang masih bingung nih. Contohnya pertama apa? Asuransi hanya untuk orang kaya. Mitos atau fakta? Gimana menurut Mas Pohan? Dulu saya sempat menganggap bahwa memiliki produk asuransi ini memang bagian dari orang kaya. Karena kita membeli produk yang tidak ada barangnya. Ya, jadi karena sudah didoktrin oleh orang tua saya dulu bahwa kalau kamu pengen punya asuransi, kamu harus punya uang yang banyak karena itu nggak ada barangnya. Tapi setelah saya belajar tentang ilmu perencanaan keuangan, itu nggak benar. Justru saat ini asuransi ini bisa dimiliki oleh semua kalangan, semua orang. Karena banyak juga produk asuransi yang
punya harga yang ataupun premi yang cukup terjangkau. Jadi itu adalah mitos. Gitu. Jadi aku juga mau nambahin teman-teman. Jadi asuransi tadi milik semua orang, ya kan? Tinggal nanti disesuaikan antara budget sama kebutuhan kamu dan fase hidup kamu, ya. Jadi itu masih mitos ya kalau cuma untuk orang kaya. Nah, lalu adalah mitos atau fakta yang kedua nih, teman-teman. Pernah dengar nggak ada yang ngomong, wah ini mah hanya untuk buat orang tua, gue mah masih muda, ya kan masih sehat, ngapain sih beli asuransi? Gimana Mas Pohan? Justru ini juga dulu saya sempat punya pikiran seperti itu. Tapi setelah saya sempat terkena resiko, saya nggak punya biaya, ya, mau nggak mau akhirnya jual aset. Dan itu cukup menyakitkan. Nah, saya juga punya banyak cerita-cerita di mana teman-teman saya yang mengalami hal yang serupa. Tapi ketika saya belajar tentang industri asuransi dan industri keuangan pada umumnya, itu nggak benar gitu loh Mas, bahwa sebenarnya justru pada saat kita muda, saat kita sehat, saat itulah kita harus membeli produk asuransi. Kenapa? Karena preminya pasti jauh lebih murah. Gitu. Dan resikonya juga jadi lebih kecil karena apa? Yaitu tadi karena masih sehat dan usianya juga masih muda. Gitu. Aku juga pengen nambahin. Jadi teman-teman ya tadi setiap orang kan, baik usia muda, usia tua, pasti punya resikonya masing-masing teman-teman, ya kan. Justru yang kita masih muda, resiko cukup besar. Kenapa? Mobilitas kita cukup tinggi, ya kan. Ya kita nggak pernah tahu kan apapun yang terjadi. Apalagi kita masih mobile, terus kita kadang juga kita tahu nih modern lifestyle sekarang banyak banget yang kita kurang olahraga, ya kan. Mungkin makan yang sifatnya junk food, yang justru resiko ketika penyakitnya juga lebih besar dibandingkan orang tua kita yang di zaman waktu itu jauh lebih sehat, ya kan. Mungkin polusinya nggak separah sekarang. Jadi teman-teman seperti itu. Jadi pastikan teman-teman di usia manapun, ya kan, kalian perlu asuransi. Tinggal nanti disesuaikan nih, ya kan, besarnya, berapa preminya, benefitnya seperti apa gitu. Oke, kita masuk yang ketiga ya. Kira-kira asuransi itu kan katanya haram Mas. Wah, ini kalau yang di teman-teman tertentu ya kan ada yang bilang, waduh jangan deh asuransi, ya kan haram hukumnya gitu. Gimana dari Mas Pohan? Tentu kenapa bisa dibilang haram itu karena nggak ada barangnya. Nah, saya sempat membaca salah satu artikel yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadi sebenarnya mereka ini setuju dengan membeli produk asuransi asal prosesnya sesuai dengan syariat ajaran agama Islam gitu aja. Makanya nanti ada istilah asuransi syariah ya. Iya, betul sekali. Jadi sekarang ini kan pendidikan kita sudah semakin berkembang, sudah semakin canggih, dan banyak sekali dalil-dalil menyatakan bahwa asuransi ini perlu untuk mengcover resiko yang ada. Jadi kita tidak melulu pasrah terhadap kejadian yang ada. Justru dengan membeli produk asuransi kita bisa berikhtiar terhadap resiko yang terjadi gitu. Jadi itu ya sebenarnya ini tergantung dari kacamata mana teman-teman melihat gitu kan. Bahkan yang saya tahu udah ada beberapa produk asuransi bisa dijadikan wakaf ya Mas ya. Kan itu salah satu inovasi juga tentunya ya. Yang next nih juga teman-teman pernah dengar nggak sih istilah, wah enak nih beli asuransi bisa untung. Wah untung apa dulu nih ya kan? Mungkin itu nanti Mas Pohan punya perspektif lain nggak? Kan ada yang menjanjikan kamu beli asuransi nih biar nanti untung ya kan, atau istilahnya nanti bisa balik modal bahkan. Nah ini kadang jadinya memberikan satu over promise ya, sehingga waktu pas wah setelah 10 tahun mana nih boro-boro balik modal ya, uangnya aja malah hilang 50%. Pernah dengar ya Mas ya? Pernah dengar gitu. Dari Mas Pohan gimana melihatnya? Kalau dari perspektif saya, kenapa kita membeli produk asuransi untung? Pertama, satu, kita dilindungi oleh, kita mendapatkan perlindungan. Ya, ketika terjadi resiko, maka akan ada kompensasi yang bakal diberikan kepada beneficiary saya. Itu untung. Sebenarnya bukan untungnya itunya. Untungnya ini adalah kita mendapatkan perlindungan. Jadi kita merasa tenang dan nyaman dan aman juga kalau misalnya terjadi sesuatu hal yang tidak bisa kita duga. Itu untungnya saya loh Mas Robi. Jadi untung di sini bukan karena profit berkembang, bukan investasinya material sih, bukan ya, tapi memberikan rasa aman kalau sampai tadi resiko kehidupan terjadi, ada sejumlah uang yang keluar untuk menggantikan income yang hilang, biaya-biaya pengobatan yang keluar dan seterusnya teman-teman ya. Jadi bukan untuk dalam hal investasi ya Mas ya tentunya ya. Kalau sebelumnya kita sudah ngobrol bareng sama Mas Pohan ya,
Kali ini kita kedatangan nih sahabat milenial kedua dari Hanwha. Siapa lagi kalau bukan? Noni. Halo semuanya, Hanwha Body, Hanwha Heroes, dan juga teman-teman semuanya. Wah, oke. Welcome Noni. Ya, jadi dia nih yang akan temenin kita untuk sesi hari ini ya. Biar lebih rame ya. Dan lebih segar lagi ya. Betul ya. Oke. Nih, kalau dari Hanwha, ada nggak sih solusi asuransi yang bisa diberikan kepada kebutuhan kita soal asuransi? Oke. Jadi pertama balik lagi ke literasi asuransi, karena kan kita masih rendah banget. Jadi kita kayak apa ya? Kita berusaha untuk memperkenalkan dulu nih asuransi ke generasi millennials Indonesia. Dan kita kenapa kita di sini menekankan ke millennials? Karena millennials itu adalah salah satu populasi yang cukup besar di Indonesia, dan juga mereka itu berada di usia yang produktif, di mana mereka mostly sudah mendapatkan penghasilan yang cukup, dan mereka memiliki kemampuan untuk membeli asuransi gitu. Nah, cuman masalahnya adalah millennials Indonesia itu nggak mau rugi orangnya, bener nggak? Bener nggak? Benar. Mereka it's okay. Aku sempat bertanya sama beberapa temanku. Kebetulan temanku banyak yang seumuran sama aku dan di bawah aku. Pas aku nanya ke mereka tentang asuransi gitu, ya gue sih sebenarnya nggak masalah beli asuransi gitu. Cuman gue nggak mau duit gue hilang gitu. Tapi mau dapat perlindungan gitu. Ibaratnya dia mau nyewa bodyguard, tapi dia nggak mau bayar si bodyguardnya gitu. Free trial terus. Gitu. Oke, jadi itu yang bikin Hanwha akhirnya berpikir gimana sih caranya kita untuk bisa bikin produk yang bisa memenuhi ekspektasi para millennials Indonesia gitu. Oke, jadi Akhirnya kita bikin sebuah produk yang kasih perlindungan, kasih uang pertanggungan, tapi duitnya dibalikin. Oke, jadi ada manfaat resiko ada meninggal, Iya. plus manfaat kalau dia pun nggak kenapa-napa ya. Iya. Oke. Iya, karena kan mereka maunya kayak gitu kan, dan mereka itu satu lagi, millennials itu adalah generasi yang nggak sabaran, benar nggak? Ya kan, jangankan millennials, kayaknya untuk generasi yang bukan millennials saja orangnya nggak sabaran ya, maunya tuh yang kita cepet-cepet bisa dapetin uangnya kembali gitu. Nah, akhirnya dari kita mikir nih gimana caranya, terus sudah terpikirkan, kita masih mikir millennials itu tuh paling anti kayak misalnya ditawarin sama agent gitu, kayaknya mereka tuh kayak yang gimana ya? Oke, mungkin pengalaman buruk sebelumnya kali ya, Iya. kayak dipepet terus gitu ya. Iya, mungkin mereka Oke. juga kayak ngerasa Risih kayak. iya. Jadi akhirnya kita kita bikin produk, kita kasih perlindungan, kita balikin uangnya. Mereka nggak perlu susah-susah ketemu agent, mereka bisa daftar sendiri. Gimana caranya tuh? Oke, nah mungkin aku kenalin aja ya. Kita punya produk namanya asuransi Hanwha Bucket List Plan. Jadi pada dasarnya ini adalah asuransi jiwa kecelakaan. Oke. Nah, tapi ketika tidak ada klaim hingga akhir periode, kita balikin semua uangnya. 100%? 100%, bahkan kita kasih ekstra dana per tahunnya 1%. Wow. Gitu. Oke. Dan di sini enaknya kita bisa daftar sendiri. Kita Nggak bisa perlu ada agent? nggak perlu, jadi kita tinggal buka webnya, kita ada webnya, terus kita bisa juga download aplikasinya, kita bisa beli di situ sendiri, nggak perlu ketemu agent, nggak perlu ketemu siapa-siapa, daftar sendiri, bayar sendiri. Oke, jadi otomatis semua ya? Iya, dan satu lagi, ngomongin yang millennials itu orang yang nggak sabaran, Iya. kita kasih jangka waktunya pendek, Berapa lama? 1 sampai dengan 3 tahun, jadi bisa dipilih. Disesuaikan gitu. kan? Komitmen Iya. bayarnya 1, 2, sampai 3 tahun? Betul, Oh, iya. wow. Dan satu lagi, kadang millennials itu tuh nggak, untuk awal-awal kalau misalnya mau nyoba nggak mau ngeluarin uang terlalu banyak, Oke. iya kan? Kita pilihan preminya itu mulai dari 250.000. Cukup terjangkau lah ya. Iya. Hanya 200 1.000 per hari loh. Iya, 250.000 kita bawa ke mall sekali buat makan habis. Iya kan? Tapi dengan 250.000 itu kita pengen generasi millennials bisa merencanakan keuangannya, mendapatkan perlindungan, dan bisa membuat mimpinya menjadi kenyataan. Oke. Iya, karena kan sekarang aku ngelihat millennials itu adalah generasi yang aktif ya. Betul. Aktif ngeluarin duit juga nih. Oke, seru banget ya, Noni. Seru banget asli. Dan saya banyak dapat insight juga nih dari Mas Robi dan Noni juga terkait tentang produk asuransi Ya. yang memang sudah saatnya kita punya, apalagi di masa yang nggak ada ketidakpastian seperti Betul. ini gitu loh, Ya. Mas Robi. Jadi ibarat new normal, asuransi udah kayak masker nih, Ya. kemana kita pakai. Sangat beresiko kalau kamu perencanaan keuangan pribadi nggak punya asuransi.
Oke, sampai gitu. Saya Ruby Kristi, CFP dari finansialku.com. Aku Noni dari Hanwha Life. Saya Van Pohan dari Hanwha Life Indonesia. Sampai ketemu dalam episode selanjutnya. Sampai ketemu, see you. Stay healthy. Stay safe.